الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Para sidang salat jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita sadari bersama dan telah kita ilmui bahwasanya dunia ini adalah jalan menuju surga atau neraka. Innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan menuju ke surga atau ke neraka. Oleh karenanya, tidak ada satupun perkara yang akan mendekatkan kita ke surga kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun perkara yang akan menjauhkan kita dari neraka kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita telah mengilmui bahwasanya dunia ini adalah jalan menuju ke surga atau ke neraka, maka demikian pula kita telah mengilmui bersama bahwasanya di dunia ini Allah telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya, sebagai nasihat untuk diri kami pribadi dan para jemaah semuanya, ada sebuah nikmat yang agung, nikmat yang besar yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin.
yang kurang disyukuri oleh kaum muslimin, kurang dijaga oleh kaum muslimin, yaitu nikmat kerukunan di dalam kehidupan ataupun mengarungi kehidupan di atas muka bumi ini. Nikmat persahabatan, persaudaraan, kehidupan yang di dalamnya tidak dihiasi oleh persengketaan dan perselisihan, baik dalam kalangan keluarga, masyarakat, bernegara, dan seterusnya. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kerukunan, persahabatan, persaudaraan adalah nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam salah satu firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Betul, ayat ini ketika itu ditujukan kepada para sahabat yang mana mereka sebelumnya hidup berkotak-kotak, berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, yang mana satu kelompok dengan kelompok yang lainnya saling berselisih, saling menindas, saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka saling bermusuhan. Dengan nikmat Islam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Dan ayat ini pula adalah sasarannya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya kepada para sahabat. Ayat ini merupakan teguran kepada kita sebagaimana ini pengingat terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah telah menyatukan hati-hati mereka. Wahai Muhammad, jikalau engkau menginfakkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyatukan mereka, niscaya engkau tidak akan mampu. Akan tetapi Allah Maha mampu untuk menyatukan mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya persaudaraan, kerukunan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat mulia Umar ibn al-Khattab mengungkapkan sebuah ungkapan yang indah. Ma'u'tiyal abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salihin. Tidaklah dihadiahkan kepada umat ini setelah nikmat Islam, yaitu sebuah nikmat yang besar, yaitu seorang teman yang saleh. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang hendak mencicipi manisnya iman, maka hendaknya dia mencintai saudaranya, dan tidaklah kecintaannya terhadap saudaranya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemua apa yang kita sebutkan atau apa yang kita dengarkan tadi semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya persaudaraan, persahabatan, kerukunan itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ironisnya, yang menyedihkan kita itu bahwasanya kaum muslimin gampang sekali mengabaikan nikmat ini. Enteng sekali mereka memutuskan hubungan satu dengan yang lain, baik secara fardiyah, person per person, kelompok dengan kelompok, masyarakat dengan masyarakat. Mereka lalai, lupa mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka menghadirkan argumen-argumen, ungkapan-ungkapan untuk melegalkan perbuatan ini, untuk menghalalkan perbuatan tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan, tidak ada ruginya saya putus hubungan dengan engkau. Tidak ada ruginya kita tidak bersaudara dengan mereka. Tidak ada ruginya kita berselisih dengan mereka dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan tidak akan menyebabkan hilangnya padi dan beras kita karena kita putus hubungan dengan mereka. Tidak menyebabkan berkurangnya beras dan padi kita karena kita tidak bersaudara dengan mereka. Ungkapan-ungkapan yang mereka hadirkan untuk melegalkan dan membenarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak ada rugi kata mereka. Mari kita buktikan, betulkah perbuatan-perbuatan semacam itu, perselisihan, persengketaan, baik itu secara person dengan personnya, kelompok dengan kelompok, masyarakat dengan masyarakat, antara kaum muslimin, itu adalah perbuatan yang biasa-biasa saja, yang tidak menyebabkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Maka perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannati yaumul itsnain wa yaumul khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi suhna fayuqalu lahu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Nabi SAW mengatakan dibuka pintu surga di setiap hari Senin dan hari Kamis, dan akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya ada persengketaan, perselisihan, maka dikatakan kepadanya, tangguhkan ampunan bagi keduanya sampai mereka islah. Tangguhkan ampunan bagi keduanya sampai mereka kembali bersaudara. Tangguhkan ampunan bagi keduanya sampai mereka islah. Diulangi oleh Nabi SAW 3 kali. Ini kerugian yang pertama, kerugian yang langsung disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yang mana hamba-hamba yang lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sedang bersengketa, berselisih, ditangguhkan ampunannya. Dalam hadits yang lain Nabi SAW menyatakan bahwasanya tidak tegur sapa, berselisih melebihi 3 hari 3 malam itu haram bagi kaum muslimin, tidak halal. Nabi SAW mengatakan, la yuhillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin.
Yaltaqiyani wa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan, memboikot saudaranya melebihi 3 hari 3 malam, yang mana keduanya saling berpas-pasan, berjumpa, satu berpaling, satu berpaling. Maka yang terbaik di antara keduanya adalah yang mengawali islah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man hajara akhahu fawqa thalathin famata dakhalan nar. Barang siapa yang meninggalkan saudaranya melebihi 3 hari 3 malam lalu dia mati dalam keadaan dia belum islah, mati dalam keadaan dia tidak tegur sapa dengan saudaranya, bersengketa berselisih dengan saudaranya, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, man hajara akhahu sanatan wa huwa kaqatli. Barang siapa yang meninggalkan saudaranya selama 1 tahun, maka sama dengan membunuh saudaranya. Ikhwani fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Lalu bagaimana mungkin lisan-lisan kita berani mengatakan tidak ada ruginya? Bahkan kerugian ini dibandingkan dengan kerugian sekedar padi dan beras. Ikhwanana, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita untuk selalu bersaudara, bersatu dan menjaga persatuan tersebut, dan bersabar tatkala ada sebagian daripada saudara kita yang ingin memancing dan memicu permusuhan di antara kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dan jangan bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Apapun benderanya, apapun slogan mereka, mereka adalah saudara kita. Kita bersaudara. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ikhwanana, kebanyakan di antara kita tidak sabar menghadapi kekurangan serta kelalaian saudara-saudara kita. Kebanyakan kita ingin menandingi dan menyaingi mereka dengan hal yang serupa. Kebanyakan kita bangga, senang di atas penderitaan saudara kita. Dan bahkan tidak sedikit di antara kita yang bangga kalau mampu memutuskan hubungan dengan fulan dan fulana. Tidak sedikit di antara kita bahagia dan tertawa di atas penderitaan saudara kita. Disebut-sebutnya di beberapa majelis karena dia telah berhasil memboikot saudaranya. Dia lupa kalau dia adalah saudaranya. Ikhwanana, oleh karenanya, jikalau ada ujian dan cobaan seperti itu, maka lihatlah kepada diri kita, dosa apa yang telah kita perbuat. Dosa apa yang telah kita berbuat sebelum kita menyalahkan saudara kita, salahkan diri kita.
Ini adalah ujian dan cobaan bagi kita, yang hendaknya kita sabar dan betul-betul jeli untuk membaca dan mencari solusinya, karena mereka adalah saudara kita. Ikhwanana, maka kami mengingatkan diri kami pribadi dan antum semuanya, kita ini adalah hamba-hamba yang zalim, hamba-hamba yang hari-hari selalu lalai, hamba-hamba yang hari-hari kita lewati tapi kita lalai daripada memperhatikan apa yang telah kita lewati. Perhatian kita terhadap urusan-urusan dunia kita jauh lebih tinggi daripada kita memperhatikan umur-umur yang telah kita lewatkan tanpa mengisi faedah-faedah yang penting. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad. Beliau mengatakan, saya heran kepada orang-orang yang sedih tatkala hilang dari mereka sebagian dari harta mereka, akan tetapi mereka tidak sedih tatkala umur mereka hilang dari mereka. Hari demi hari kita lewati, ini menunjukkan umur-umur kita setiap harinya terlewatkan. Sudahkah kita melakukan perhatian terhadap umur kita lebih daripada kita memperhatikan harta kekayaan dunia yang kita miliki? Akhirnya marilah para jemaah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa ingat kepadanya dalam setiap keadaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.